Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Fania Farasti, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok satu, perihal materi fungsi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Selaku pemateri pertama, ada Angel Sania Meok. Saya sendiri. Selanjutnya ada pemateri kedua, Romeda Merianti Elisa Simanjuntak. Saya sendiri. Pemateri ketiga, Cindy Wulandari. Saya sendiri. Selanjutnya ada pemateri 4, Sultan Ivandava Ariusta. Iya, saya. Pemateri kelima, saya sendiri, Fania Farasti. Lalu pemateri keenam ada Yovita Afriliani Zahra. Hadir. Bagi rekan-rekan semua, diharapkan dapat mematikan mikrofon apabila pemateri lain sedang melakukan presentasi. Baik, saya akan memulai presentasi kali ini. Untuk pemateri pertama, silakan bisa dimulai. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi, relasi dan fungsi. Pengertian fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, rumus, diagram panah, atau diagram kartesius. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi F sama dengan A ke B. Dengan A disebut sebagai domain atau daerah asal, dinotasikan dengan DF, B disebut kodomain atau daerah kawan, dinotasikan dengan KF, range disebut daerah hasil, dinotasikan dengan RF. Sebagai contoh, untuk kita pelajari ada 3 contoh yang diberikan di sini. Contoh yang pertama disebut bukan fungsi, karena terdapat anggota di A yang tidak dihubungkan dengan anggota di B, yaitu 4. 4 tidak memiliki pasangan di B. Yang contoh kedua, bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang dihubungkan lebih dari 1 dengan anggota di B, yaitu 2 karena 2 dihubungkan dengan 5 dan 6. Contoh ketiga, merupakan fungsi karena setiap anggota di A tepat dihubungkan dengan satu anggota di B. Kemudian sifat-sifat fungsi, sifat yang pertama, fungsi surjektif. Pada fungsi f A ke B, jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A, atau RF sama dengan B, atau setiap X elemen B terdapat X elemen A, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Terdapat contoh di sini. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi into. Pada fungsi f A ke B, jika terdapat elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A, contohnya seperti ini. Elemen di B yaitu 6 yang tidak memiliki pasangan di A. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi injektif. Pada fungsi f A ke B, jika setiap elemen di B mempunyai pasangan tepat satu elemen dari A. Contohnya ada di sini. Kemudian fungsi yang keempat, fungsi bijektif. Jika fungsi f A ke B merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Contohnya ada di bawah sini.
Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya materi bisa dibacakan pemateri kedua. Slide-nya mohon dilanjutkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Slide-nya belum diganti. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan bekerja sama. Sebagai ilustrasi, jika fungsi f dan g adalah mesin yang bekerja beriringan, fungsi f menerima input berupa x yang akan diolah di mesin f dan menghasilkan output berupa fx, kemudian fx dijadikan input untuk diproses di mesin g, sehingga didapat output berupa g dalam fx. Ilustrasi tersebut jika dibuat dalam fungsi merupakan komposisi g dan f yang dinyatakan dengan g bundaran fx sama dengan g dalam fx dengan syarat rf dan dg tidak sama dengan 0. Di sini ada gambarnya. Terus komposisi bisa lebih dari dua fungsi jika f a ke b, g b ke c, dan h c ke d. Maka h bundaran g bundaran f a ke d dan dinyatakan dengan gambar yang telah tersedia di slide. Selanjutnya. Sifat-sifat fungsi komposisi. Operasi pada fungsi komposisi tidak bersifat komutatif. G bundaran f x tidak sama dengan f bundaran g x. Operasi bersifat asosiatif. H bundaran g bundaran f x sama dengan h bundaran dalam g bundaran fx sama dengan h bundaran g dalam bundaran fx. Contohnya jika fx sama dengan 2x plus 3 dan f bundaran gx sama dengan 2x pangkat 2 plus 6x min 7, maka gx adalah f gx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6x min 7, 2gx plus 3 sama dengan 2x pangkat 2 plus 6x min 7 dihasilkan gx sama dengan x kuadrat plus 3x min 5. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga. Fungsi inverse jika fungsi f a ke b memiliki relasi dengan fungsi g b ke a, maka fungsi g merupakan inverse dari f dan ditulis f pangkat min 1 atau g sama dengan f pangkat min 1. Jika f pangkat min 1 dalam bentuk fungsi, maka disebut fungsi inverse. Seperti contoh di bawah. Menentukan inverse. Menentukan inverse suatu fungsi y sama dengan fx dapat ditempuh dengan cara berikut. Ubah persamaan y sama dengan fx ke dalam bentuk x sama dengan fy. Gantikan x dengan f inverse y sehingga fy sama dengan f inverse y. Digantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f pangkat min 1. Contoh, menentukan inverse dari x pangkat 2 min 2x plus 4. Y sama dengan x pangkat 2 min 2x plus 4. Y sama dengan x min 1 pangkat 2 plus 3. X min 1 pangkat 2 sama dengan y min 3. X min 1 sama dengan plus minus akar y min 3. X sama dengan plus minus akar y min 3 plus 3. Sehingga inverse-nya adalah inverse X sama dengan
plus minus akar Y min 3 plus 1 dan bukan merupakan fungsi karena memiliki dua nilai. Selanjutnya, kepada Sultan Ivan. Rumus fungsi inverse. Rumus fungsi inverse memiliki berbagai jenis. Yang pertama, fungsi linear. Fungsi linear fx sama dengan ax plus b dan memiliki inverse sama dengan x min b per a. Untuk fungsi pecahan linear, untuk fx-nya ax plus b per cx plus d dan inverse-nya min dx plus b per cx min a. Untuk fungsi irasional, fx sama dengan akar n ax plus b dan inverse-nya x pangkat n min b per a. Untuk fungsi eksponen, fx sama dengan a pangkat x. Untuk inverse dari fungsi eksponen, yaitu a log x. Dan yang terakhir ada fungsi logaritma, yaitu fx sama dengan a log x, di mana inverse-nya yaitu a pangkat x. Dengan contoh sebagai berikut, fungsi linearnya fx sama dengan 2x plus 3, dan untuk inverse-nya sama dengan x min 3 per 2. Yang kedua, fungsi pecahan linear. Dengan contoh, 2x plus 3 per 4x plus 5 diinverskan menjadi min 5x plus 3 per 4x min 2. Dan yang ketiga, fungsi irasional. Dengan contoh, akar 4 2x plus 3 diinverskan menjadi x pangkat 4 min 3 per 2. Yang selanjutnya, fungsi eksponen, yaitu fx sama dengan 2 pangkat x, dan diinverskan menjadi 2 log x. Untuk yang terakhir, contoh dari fungsi logaritma yaitu fx sama dengan 2 log x, dan diinverskan menjadi 2 pangkat x. Inverse dari fungsi komposisi. Berdasarkan gambar di atas, jika f, g, dan h adalah fungsi dengan contoh fx sama dengan 2x plus 3, gx sama dengan 3x min 5, dan hx sama dengan x sama dengan 1. Jika f inverse, g inverse, h inverse, maka inverse fungsinya yaitu f inverse-nya yaitu x min 3 per 2, g inverse-nya x plus 3 per 3, dan h inverse-nya yaitu x min 1. Maka dirumuskan beserta contohnya yaitu g bundaran f inverse x sama dengan f inverse bundaran g inverse x, kemudian g bundaran f inverse x sama dengan f inverse g inverse x. Untuk yang kedua, f bundaran g inverse x sama dengan g inverse bundaran f inverse x menjadi f bundaran g inverse x sama dengan g inverse f inverse x. Yang hasilnya menjadi f bundaran g inverse x sama dengan x min 3 per 2 ditambah 5 per 3 sama dengan x plus 7 per 2 per 3. Hasilnya yaitu 3x plus 21 per 2. Selanjutnya, saya sendiri. Bundaran G, bundaran F inverse X sama dengan F inverse, bundaran G inverse, bundaran H inverse X. H inverse, H bundaran G, bundaran F inverse X sama dengan F inverse dalam G inverse dalam H inverse X. Maka H bundaran G, bundaran F inverse X sama dengan F inverse X min 1 plus 5 per 3. Diperoleh hasil F inverse dalam kurung X plus 4 per 3. Selanjutnya, F bundaran G, bundaran H inverse X sama dengan H inverse, bundaran G inverse, bundaran F inverse X. Maka F bundaran G, bundaran H inverse X sama dengan H inverse dalam G inverse dalam F inverse X. F bundaran G, bundaran H
inverse X sama dengan H inverse dalam kurung 3X plus 21/2, maka F bundaran G bundaran H inverse X sama dengan 3X plus 21/2 min 1 sama dengan 3X plus 19/2. Berdasarkan rumus tersebut, dapat diturunkan operasi komposisi fungsi sebagai berikut. Jika diketahui Gx dan F bundaran Gx atau G bundaran Fx, maka F bundaran G bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran G bundaran Fx sama dengan Fx. Lalu, jika diketahui Fx dan F bundaran Gx atau G bundaran Fx, maka F inverse bundaran F bundaran Gx sama dengan G bundaran F bundaran F inverse X sama dengan Gx. Lalu, jika Fx, Gx, dan F bundaran G bundaran Hx, maka F bundaran G inverse dalam kurung F bundaran G bundaran Hx. Lalu jika diketahui Fx, Hx, dan F bundaran G bundaran Hx, maka F inverse F bundaran G bundaran H dalam kurung H inverse X. Selanjutnya, untuk contoh fungsi komposisi, fungsi inverse, dan pembahasannya. Contoh pertama untuk soal komposisi, jika Fx sama dengan X per X min 1, dan X bukan sama dengan 1, dan Gx sama dengan F dalam kurung X per 2, X pangkat 2 plus 1, maka tentukanlah nilai dari G dalam kurung Fx. Pembahasannya, Gx sama dengan F, X pangkat 2 plus 1, lalu Gx sama dengan X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 2 plus 1 min 1. Maka, X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 2. Diperoleh Gx sama dengan 1 plus 1 X pangkat 2. Nah, maka G dalam kurung Gfx sama dengan 1 plus 1 Fx pangkat 2, Gfx sama dengan 1 plus 1 per X min 1 pangkat 2 sama dengan 1 tambah X min 1 per X pangkat 2, maka sama dengan 1 plus X pangkat 2 min 2X plus 1 per X pangkat 2. Maka diperoleh Gfx sama dengan 2 min 2 per X plus 2 per X plus 1 X pangkat 2. Selanjutnya bisa dilanjutkan pemateri berikutnya. 2 contoh soal fungsi inverse. Diketahui inverse X sama inverse X sama dengan setengah X min 3. Tentukan Fx. Pembahasannya, inverse X sama dengan setengah X min 3. Lalu X-nya dirubah menjadi Y, jadi F inverse Y sama dengan setengah Y min 3. Lalu X sama dengan setengah Y min 3. 2X sama dengan Y min 3. Lalu diputar Y sama dengan 2X plus 3. Maka Y sama dengan Fx diganti menjadi Fx sama dengan 2X plus 3. Selanjutnya, yang ketiga, contoh soal fungsi komposisi fungsi inverse. Misalkan Fx sama dengan X plus 2 untuk X yang lebih dari 0. Dan Gx sama dengan 15 per X untuk X lebih dari 0. Jika F inverse bundaran G inverse X sama dengan 1, tentukan nilai X. Pembahasannya, Fx sama dengan X plus 2 menjadi F inverse X
sama dengan X min 2. Gx sama dengan 15 per X menjadi G inverse X sama dengan 15 per X. Maka F inverse bundaran G inverse X sama dengan 1. F inverse dalam G inverse X sama dengan 1. And X-nya diubah menjadi F inverse 15 per X sama dengan 1. Lalu diputar 15 per X min 2 sama dengan 1. Maka ditemukan X sama dengan 5. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, saya tutup presentasi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.